Sekarang Liga Inggris sudah jalan separuh ya. Arsenal udah setengah jalan juga, main 19 kali dari 38 dan meraih 50 poin. Dan mereka juga unggul dari Man City 5 poin dengan masih menyimpan 1 game. Nah biasanya kalau lu udah 50 poin di tengah musim, itu juara Liga sih. Nah apakah ini waktunya Arsenal juara Liga setelah sekian lama? Nah di Bola Adalah Teman kali ini kita akan melihat 6 alasan Arsenal bakal menjadi juara EPL musim ini. 1. Strong defense, pertahanan yang kuat. Sir Alex Ferguson pernah bilang kalau attack wins you games and defense wins you titles. Menyerang memberikan kamu kemenangan dalam sebuah pertandingan, tetapi pertahanan memberikan kamu title juara. Nah, kelemahan terbesar Arsenal sejak akhir-akhir era Wenger dan era Unai Emery adalah pertahanan mereka yang bolong-bolong, bocor. Tapi di tangan Mikel Arteta, masalah ini sekarang berhasil dihilangkan. Sekarang defense Arsenal termasuk yang terbaik di Premier League dengan rekor bertahan terbaik kedua di EPL, hanya kebobolan 16 gol dari 19 pertandingan. Kiper mereka Aaron Ramsdale juga telah mencetak 9 clean sheet musim ini, hanya di bawah Nick Pope, kiper Newcastle. Kedua, performa di kandang. Sejak pindah dari Highbury ke Emirates, sebenarnya rekor kandang Arsenal itu nggak bagus-bagus amat. Sekali lagi, Arteta berhasil membuat Emirates jadi tempat seram buat tim tamu. Dari 9 pertandingan kandang musim ini, Arsenal belum terkalahkan, menang 8 dan seri 1 kali di Emirates, mengambil 25 dari 27 poin yang tersedia. Ini termasuk kemenangan melawan Tottenham, Liverpool, dan yang terakhir, Manchester United. Nah, di paruh kedua nanti, Arsenal akan lebih banyak bermain di kandang dengan 10 kali pertandingan kandang, sementara away-nya mereka akan bermain 9 kali. Jadi ini pertanda yang baik untuk Arsenal di paruh kedua. Yang ketiga, kekuatan mental. Salah satu kritik terbesar untuk Arsenal di beberapa tahun belakangan ini adalah kurangnya kekuatan mental untuk menghadapi cobaan maupun halangan di satu pertandingan. Seperti di musim lalu ketika mental mereka runtuh di momen-momen krusial sehingga akhirnya gagal lolos ke Liga Champions. Gimana musim ini? Kalau melihat dari kemenangan melawan Tottenham dan Chelsea di kandangnya mereka dengan cukup nyaman, sepertinya memang sudah jauh lebih baik ya. Mereka juga menang setelah tertinggal lebih dulu melawan West Ham, Fulham, dan bahkan Manchester United. Dengan 2 pertandingan dari 3 itu mereka mencetak gol kemenangan di menit-menit akhir. Hal ini nggak mungkin terjadi di Arsenal musim-musim yang sebelumnya. Konon katanya, kekuatan mental ini juga meningkat karena efek Gabriel Jesus dan Zinchenko yang datang dengan mental juara dari Man City. 4. Martin Odegaard dan Bukayo Saka. Semua tim juara perlu beberapa pemain bintang dan Arsenal musim ini punya 2 pemain bintang yang kelihatan banget kalau sekarang udah matang. Ada Martin Odegaard dan Bukayo Saka. Nah, Saka sudah mencetak 7 gol dan 7 assist dari 19 penampilan musim ini. Boleh dibilang dia winger terbaik di EPL saat ini, mungkin bersaing dengan Marcus Rashford. Dan Odegaard yang sekarang menjadi kapten juga menjadi pemain kunci Arsenal musim ini dengan mencetak assist maupun gol krusial yang sebelumnya dia kurang konsisten. Saka saat ini difavoritkan untuk memenangkan Young Player of the Year, sementara Odegaard juga bersaing untuk meraih Player of the Year, walaupun harus bersaing dengan rekan satu negaranya dia, Erling Haaland. Jika Arsenal berhasil menjadi juara Liga, bukan tidak mungkin Martin Odegaard ini berhasil menjadi Player of the Year, walaupun Haaland rekor golnya memang menakjubkan. Kelima, tidak bermain di Liga Champions. Walaupun Arsenal kecewa karena musim lalu mereka tidak lolos ke Liga Champions, tapi sebenarnya faktor ini menjadi salah satu faktor yang membantu performa Arsenal di Liga musim ini. Nggak seperti Man City, Arsenal bisa memfokuskan diri di Liga Inggris tanpa harus memecah perhatian. Terutama karena sebenarnya pemain-pemain cadangannya Arsenal itu belum sehebat cadangan Man City. Dan karena Man City dari dulu emang terobsesi menjuarai Liga Champions, maka ada kemungkinan perhatian mereka akan terbelah dan beberapa pemain kunci bisa diistirahatkan di Liga Inggris, demikian juga sebaliknya. Nah, walaupun Arsenal juga main di Eropa ya, di Europa League, tapi sepertinya kemungkinan besar Arsenal akan mengistirahatkan pemain utamanya
di kompetisi Liga Eropa dan memfokuskan ke juara Liga. Keenam, kembalinya Gabriel Jesus dan segarnya skuad Arsenal. Cederanya Jesus di Piala Dunia kemarin itu dipandang akan menjadi pukulan berat buat Arsenal. Tapi ternyata Eddie Nketiah mampu menggantikan peran Jesus dengan cukup baik, cetak 4 gol dari 5 penampilan Premier League, dengan 2 gol terakhir dicetak di pertandingan krusial melawan Man United. Tapi tentu saja kembalinya Jesus akan membuat Arsenal menjadi lebih kuat, apalagi dengan kondisi fresh karena cukup istirahat. Jesus sendiri akan kembali dalam waktu 4-5 minggu lagi di wawancaranya yang terakhir, dan dia udah mencetak 5 gol dan 6 assist dari 14 penampilan bersama Arsenal musim ini. Walaupun skuad City lebih kuat dari Arsenal di atas kertas, tapi mereka di Piala Dunia kemarin itu bermain sebanyak 4.572 menit. Gimana Arsenal? Pemain-pemain mereka hanya berlaga di 1.700 menit saja di Piala Dunia. Kurang dari setengah pemainnya City. Itu artinya Zinchenko, Partey, dan Odegaard, Bukayo Saka akan lebih fresh menghadapi paruh kedua musim. So itu tadi 6 alasan kenapa Arsenal bakal jadi juara IPL musim ini. Apakah akan terjadi? Kita tunggu aja, dalam beberapa bulan akan ketahuan. Dan satu tantangan terbesar Arsenal adalah biasanya mereka di paruh kedua musim performanya menurun. Jadi kita lihat apakah di tahun ini akan seperti itu juga apa enggak. Jangan lupa subscribe ke YouTube Bola Adalah Teman. Like juga kalau kamu suka konten ini. Share juga ke teman-teman kamu yang juga menganggap kalau bola adalah teman. Thank you for watching and I'll see you when I see ya.